Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz ya. Tafsir ayat 10 dari Al-Hadid. Apakah diizinkan untuk tanya jawab Ustaz? Ya, silakan. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand ataupun bisa ini ya, tulis di chat. Ustaz di sini udah ada pertanyaan, namun mungkin sebelumnya saya mau menanyakan pertanyaan yang kemarin ya Ustadz yang belum terjawab. Ya, silakan. Di sini ada pertanyaan yang kemarin. Izin bertanya Ustadz, jadi doa saat sujud itu kalau dalam bahasa Arab boleh diucapkan, tidak di dalam hati ya Ustadz. Itu Ustadz pertanyaan yang kemarin. Kemudian ada pertanyaan di chat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghibur hati, sadar harus berinfak, tapi punya harapan Allah membalas dengan menambah harta karena ingin berinfak lebih besar lagi, tapi nyatanya keuangan pas-pasan sehingga tidak bisa berinfak lebih besar lagi. Ustaz, silakan Ustaz. Sujud itu tentu yang terbaik adalah dengan doa ma'thur, ya, dengan doa yang direkomendasikan, ya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi awza'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ya. Apa aja yang direkomendasikan oleh Allah? As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk, ya. Ataupun dengan yang sifatnya istihadi, ya. Maka terkait dengan kebutuhan pribadi, ya, maka sebetulnya sudah terwakili oleh doa ma'thur yang ada, ya, supaya bisa diucapkan, ya. Misalnya apa? Misalnya pin kaya misalnya, ya. Saya pin kaya nih, ya. Itu sebetulnya sudah terwakili, ya. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina, ya. Kalau kamu diberi ketakwaan kepada Allah, oleh Allah, kan di situ ada rezeki nanti, ya. Apalagi di sini ditambah wal ghina, ya, kekayaan, walaupun makna lain bisa kecukupan, ya. Apa aja kamu minta minta permasalahanmu segera ada solusinya. Kamu baca aja Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya. Bukankah orang yang banyak mendapat ampunan dari Allah otomatis ya diberi solusi atas permasalahannya, dipenuhi hajatnya, diberi rezeki yang tidak diduga, ya. Sebetulnya apa ya? Ada permasalahan berat, ya. Kamu, ya, baca aja la ilaha illa anta subhanak di saat sujud itu, ya. Tinggal niatnya seperti itu, ya. Niatnya agar saya baca ini supaya Allah memberikan solusi atas permasalahan saya, ya. Adapun kamu belum puas, kepingin versimu sendiri, ya otomatis nggak bisa diucapkan, ya. Harus dengan hati, ya Allah turunkan solusi atas masalah saya ini, ya Allah sembuhkan keluarga saya yang sakit ini dan seterusnya, ya. Padahal doa-doa matsur yang begitu sudah mewakili insya Allah, ya. Maka untuk apa
mengatasi atau menghibur diri supaya kita punya semangat-semangat yang sifatnya lebih nekat. Memang nggak ada lain kecuali harus menerjang, ya, ya. Bukan menunggu. Ya. Misalnya, sebetulnya kalau saya berinfak terus oleh Allah dikasih lagi, saya mau infakkan lebih banyak lagi. Nggak bisa begitu, ya, ya. Karena untuk seperti itu bisa segera terjadi, bisa nanti terjadi, bisa nggak terjadi. Ya. Karena Allah, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah itu boleh berbuat apa saja terhadap hamba-hambanya. Kamu jangan, manusia nggak boleh mendikte Allah. Ya. Saya kan sudah berinfak, ya Allah 1 juta. Katanya dilipatkan 10 kali bahkan lebih. Seharusnya saya dapat rezeki 10 juta dong. Ya. Ini berbisnis apa berinfak ini? Ya. Ya alhamdulillah ya pikiran-pikiran sini ini sudah nggak laku di masyarakat ya. Ya. Ya, memang masyarakat ini ya kadang-kadang senangnya kepada yang baru-baru gitu ya. Bukan bagaimana ilmunya, bagaimana dasarnya. Ya, ini udah jelas kan. Ya dulu yang dilakukan sudah nggak laku. Kalau kamu infak motor, terus kamu dapat mobil. Ya. Memang itu mungkin terjadi. Kapan terjadinya? Ya, ya bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Kak, ya nggak bisa kamu mendikte Allah. Ya, apakah seminggu, apakah sebulan. Saya kan udah berinfak 1 juta, seharusnya dapat infak 10 juta. Biar saya lebih banyak lagi. Ya. Jadi nggak ada lagi kecuali ya, berinfak sesuai dengan makna infak. Ya. Makna infak itu apa? Ya, takut miskin, takut berkurang, ya, takut nggak balik lagi. Ya. Tapi kamu berinfak, tapi tetap kamu keluarkan. Seakan-akan kamu ingin mengatakan, demi cintaku kepada Allah, padamu ya Allah, kalau gara-gara infak ini, ya, saya jadi kurangan, uang saya nggak balik lagi, saya ridha ya Allah, ya, ya. Insya Allah kalau kuat ya, motivasi keimanan seperti ini, manusia itu akan punya kekuatan jiwa untuk mengeluarkan hartanya. Ya. Tapi kalau nggak siap dengan makna infak secara bahasa, ya, berarti berkurangnya harta, nggak baliknya harta, ya, menghalangi hajat-hajat yang lain karena sudah keburu diinfakkan, ya udah, ya, ya. Jadi nunggu-nunggu terus. Mending kalau setelah nunggu sekian lama kemudian berinfak, gimana kalau kemudian nunda infak lagi. Ya. Di ayat 11 istilah infak itu qard, ya. Man dzalladzi yuqridullah. Ya. Qard itu secara ya secara apa? Secara bahasa etimologi namanya itu memotong dengan keras. Ya. Ya. Semacam memenggal gitu ya. Semacam memenggal. Ada kayu gimana supaya terpotong ya, maka dilakukan qard, ya. Infak itu juga pada hakikatnya amal qard, ya. Kemudian secara istilah diartikan meminjam. Secara bahasa artinya qard, ya. Ya, di dalam hadis ada ya, ya ada hadis yang mengatakan laula yuqarriduni, andai kata aku di dunia ya mendapat bencana di mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian berat yang seakan-akan dirinya seperti di apa ya, diperlakukan perlakuan yang kasar, apakah
digaruk dengan sisir besi yang tajam sehingga kulitnya, dagingnya, urat-uratnya semua terkelupas semua, cuma tinggal tulang, saking beratnya itu ujian. Maka berinfak juga begitu. Ya. Istilahnya orang berinfak itu lagi lagi semacam tegas kepada hartanya. Nggak bisa. Ya. Kamu harus saya potong nih 100.000. Ya. Mau sakit, mau seneng nggak seneng, ya. Mau sakit ataupun tidak terasa, pokoknya saya potong. Ya. Menghiburnya harus galak memang. Ya. Ya. Kalau nggak galak kan memang nanti kalau kurang gimana. Ya. Memang kalau saya nggak berinfak, ya nggak ada orang lain yang berinfak, kan pasti ada yang lain. Semacam lah ya. Jadi istilahnya dalam Al-Quran itu selalu menghibur dirinya, motivasi dirinya memang dengan bahasa-bahasa yang tegas. Wa anfiqu, ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan dha'ifahu lahu wa lahu ajrun. Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Masih bisa Ustaz? Ya, coba satu lagi. Satu lagi masih menyambung pertanyaan yang tadi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, tadi belum jelas. Apakah saat sujud dalam sholat boleh dijaharkan bila doanya maksud? Iya, boleh dijaharkan ya. Kalau maksur boleh. Tapi kalau selain dengan bahasa Arab itu yang nggak boleh. Ya. Ya. Jadi yang penting kalau maksur, maka itu termasuk ya perintah fa'akthiru fiha du'a fa innahu qaminun ayyustajab. Ya. Saat kamu bersujud, manfaatkan untuk banyak berdoa. Doanya berbahasa Arab dan maksur, dan ya tentu diucapkan, namanya doa harus diucapkan. Tapi karena kalau bukan bahasa Arab berarti ya menyalahi SOP, ya maka diucapkan di dalam hati. Ya. Dan insya Allah Allah tetap dengar walaupun di dalam hati. Baik. Ya, sudah terjawab. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin untuk menambah kesempurnaan pertemuan kita bisa ditutup dengan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.